Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya, oke. Coba hari ini Bu Guru tunjuk satu siswa maju ke depan karena sudah datang paling pagi. Coba maju Kesha, Cesa, ayo maju Sa. Dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Ayo Kesha, mulai. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama. Oke, selamat pagi. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Kesha. Oke, setelah berdoa selesai, hari ini kita pelajaran apa? Agama Islam. Nah, sebelum pelajaran dimulai akan berguru absen dulu ya. Yang namanya Bu Guru panggil langsung nanti bilang hadir Bu, gitu ya. Oke. Yang pertama, Zahra. Oke. Yang kedua, Noval. Hadir Bu. Sip. Yang ketiga, Latifah. Hadir Bu. Selanjutnya, Irfan. Oke. Wes, berarti masuk semua ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya, masuk semua ya. Oke. Apa namanya? Ada yang ingat nggak minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Ya, kemarin kan guru sudah bilang kalau minggu ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang keragaman sebagai sunatullah. Bawaan hikmah semua? Coba kalau bawa silakan dibuka dulu halaman 25. Bab yang ketiga. Bab yang ketiga judulnya apa? Saling menghargai. Oke, bab ketiga indahnya saling menghargai dalam keragaman. Oke, sebelum masuk ke penjelasan nanti akan guru tayangkan video ya tentang pembelajaran kali ini. Sekarang akan Bu Guru jelaskan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal atau dita'arofu dengan benar. Artinya nanti apa? Jadi setelah sampean belajar tentang keragaman itu nanti sampean itu bisa mendeskripsikan itu apa toh? Menjelaskan apa toh maksudnya keragaman itu apa Bu? Gitu loh maksudnya ya. Paham ya? Nah, itu nanti di depan sudah ada poster yang sudah Bu Guru tempel di sini tentang keragaman karena materi kita adalah tentang keragaman. Nanti sebelum tak kasih tugas akan Bu Guru tanyakan dulu materi-materi yang berkaitan dengan apa namanya? Keragaman. Ya, perhatikan dulu. Nanti di akhir akan Bu Guru kasih tugas. Tugasnya adalah apa? Ada yang tahu? Tidak. Tugasnya adalah warna-warni. Bu, kok warna-warni? Iya. Tugasnya nanti tak bentuk kelompok, ya. Nama-nama kelompoknya sudah. Bisakah kalian seperti mereka saling menghormati dan hidup damai
perbedaan itu memang diciptakan sama Allah itu ya. Genet nih diciptakan. Makanya kenapa disebut sebagai sunat? Sunatullah. Sunatullah itu artinya apa toh? Sunatullah itu artinya apa toh? Ada yang tahu? Sunatullah itu artinya adalah ketetapan dari Allah. Wes orang nek berubah-ubah. Ada yang namanya laki-laki, pasti ada yang namanya perempuan. Lah keberagaman itu apa? Keberagaman itu adalah sebuah perbedaan. Jadi ada sunatullah, makanya kenapa diciptakan kok ada manusia yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang bagus, elek elek. Ya semua itu karena sunatullah. Oke, kita lanjutkan. Beres rame itu tak kasih bagian. Coba dibaca novel. Ada beberapa bangsa bisa hidup di negeri. Di negeri kita seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Terus negeri kita dihuni oleh aneka ragam suku yang memiliki ciri khas unik, pakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakternya. Suku besar yang terkenal antara lain Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, dan jadi Indonesia itu dihuni oleh bermacam-macam suku bangsa, tidak hanya dari Indonesia saja. Oke, selanjutnya perhatikan lagi. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia itu juga beragam. Satu apa itu? Islam. Oke, selanjutnya Kristen, terus Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Beragam banyak. Oke, lanjut.
kemudian dengan anggotanya yaitu Anggi. Laki-lakinya yaitu Bara. Laki-lakinya adalah Rangga. Kelompok 2 Cesa dengan anggotanya adalah Abi. Terus kemudian Bayu dan yang terakhir adalah Anggi wis ya. Udah, Bu. Ya, kelompok 1 Chelsea, Anggi, Bara, Rangga. Sini. Chelsea. Aja ngaku naik. Kelompok 2 Cesa, Abi, Bayu, Kolek di Cesa. Ini. Kelompok 3 Latifah, Denis, Irfan, Deko, sana. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, berarti semuanya nanti tugasnya adalah selain mengerjakan soal yang sudah Bu Guru tempel, kalian harus bisa menghias kertas origami ini secara kreatif. Yuk. Sudah? Bu Guru kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD itu. Harus dikerjakan secara kelompok, semuanya harus ikut berpikir. Silakan mencari, ada di gambar depan itu ya, poster yang sudah Bu Guru tempel. Kemudian bisa menyambungkan bos bener apa ya. Berarti kalian sudah eksis berarti. Oke? Sambil mengerjakan nggak apa-apa. Terus yang pertama kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Ya, sebutkan 3. Mana masuk yang kalian ketahui di wilayah Indonesia? Satu, untuk saling mengenal. 2, menunjukkan lingkungan harmoni. 3, kerjasama serta disiplin. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2. Yuk maju. Silakan dipresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Yang keras, yang lain mohon diperhatikan. Yuk. Sebutkan 5 perbedaan yang kalian bisa amati saat berada di dalam kelas. 1, warna kulit ada yang putih dan ada yang hitam. 2, perbedaan agama Muslim dan non-Muslim. 3, perbedaan jenis kelamin. 4, perbedaan suku. 5, perbedaan warna rambut. Ada yang coklat dan ada yang hitam. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Pembelajaran pada pertemuan kali ini keragaman sebagai sunatullah. Yang artinya adalah perbedaan itu memang sudah ada, memang diciptakan oleh Allah. Contoh perbedaan yang ada di kelas tadi seperti dari kelompok 3 itu apa? 1, perbedaan warna kulit. Kemudian perbedaan postur tubuh. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah materi yang sudah kita bahas. Oke, sebelum kita tutup, kita nyanyi dulu yang kemarin sudah kita catat bersama lagu nasionalnya. Apa judulnya kemarin? Ya, berkibarlah bendera. Coba bersama-sama kita berdiri semuanya. Ayo, hadap sini.
dong. Video. Hafal semuanya ya? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk pasukan hebat kita. Oke, silakan duduk kembali. Karena pembelajaran kita hari ini selesai, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Coba hamdalah itu langsung kita dulu ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Hamdalah itu ya cukup sini hamdalah. Sudah, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian semua dan kita bisa menerapkan sikap toleransi dimanapun kita berada. Sampai ketemu minggu depan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu tadi adalah cuplikan, ya, cuplikan video tentang anak yang sedang sakit perut. Karena apa? Makan. Ya, makan makanan yang sembarangan. Yang di video tadi apa contohnya? Makan beli itu kok yang di abang-abang itu terus dikasih saus sambal, itu menyebabkan sakit perut. Bu, terus bagaimana caranya agar kita itu bisa terhindar dari apa namanya? Makanan-makanan yang tidak sehat atau makanan-makanan yang sehat, itu cara milihnya bagaimana? Nah, pertama, silakan dilihat dulu fungsi makanan. Fungsi makanan ya. Nah, fungsi makanan itu adalah penghasil dan sumber pembangun tubuh, berperan sebagai imunitas tubuh, dan yang terakhir adalah sumber energi. Sumber energi itu kita bisa gunakan untuk belajar dan bermain. Contoh ini ya. Contoh anak-anak sing setiap hari makan jangan lompong. Dengan anak-anak yang biasanya ada ikannya, biasanya makan telur, kecerdasan otaknya juga berbeda-beda. Sing penggayane makan jangan lompong, nah itu kecepatan otaknya berbeda dengan anak yang kadang makan telur, kemudian buah, sayur, karena memang makanan yang kita makan itu mempengaruhi. Contoh, ketika kalian menyembelih ayam, belek pitik ngono lho ya, belek pitik dhewe lho ya. Itu kan dibelah perutnya. Itu kan terlihat dari ususnya itu makanan apa yang dimakan. Kemudian dagingnya kemudian. Kemudian apa namanya makanan ternyata di dalam ususnya setelah dibersihkan itu jerone rumput Jepang, kemudian plastik-plastik. Nah, itu berarti tidak layak untuk dimakan. Tapi kalau di dalam ususnya ayam itu ternyata tumbuh-tumbuhan, kemudian apa ini makanan hijau, jagung, biji-bijian, beras, itu berarti layak dimakan. Ya, sama dengan manusia, apalagi tahap pertumbuhan seperti kalian, anak-anak peserta didik, otaknya itu harus dimasuki oleh makanan yang bergizi. Paling tidak adalah 4 sehat 5 sempurna. Orang semangat jelas 4 sehat 5 sempurna. Bu, tapi aku lebih suka nggak tahu minum susu ndak apa. Aku gak tahu main buat Tidak harus minum susu. Siapa? Kelas 4 ini yang nggak suka sayur coba angkat tangan. Aku suka. Nah, kau kan pilih sayur. Masya Allah.
mengkonsumsi gula. Nah, 10 pesan umum gizi seimbang. 1. Syukuri dan menikmati aneka keragaman makanan. Banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Sampai seterusnya. Ya, itu adalah gizi seimbang. Jajanan anak, makanan utama itu seperti gado-gado, bakso gitu ya. Cemilan atau snack, donat, jelly, keripik, martabak, minumannya ya es cendol, es buah. Jajanan pepaya, melon. Nah, ini contohnya. Di sekolah kita ada enggak contoh-contoh jajanan seperti yang ada di gambar? Ada. Cilok ada, telur gulung ada. Ya kan? Ada. Martabak, iya, martabak mini itu di kantin sebelahnya ada. Nah, ini ada gambar siswa yang gendut sama siswa yang kurus. Karena makanan itu juga mempengaruhi guru. Di depan ini sudah ada bermacam-macam contoh makanan dan jajanan yang dijual di kantin kita. Ya, nanti sebutkan makanan ini sehat atau tidak. Ya, begitu. Sehat. Yang pertama itu ada minuman. Minuman ini warnanya merah, kemudian bersoda. Ya, kira-kira ini termasuk minuman atau jajanan sehat atau bukan? Bukan. Karena itu di sini itu mengandung banyak sekali zat-zat yang berbahaya bagi anak-anak. Dari baunya saja sudah menyengat sekali ya. Dari warna terlalu mencolok, ya. Kalau warna terlalu mencolok itu memang tanda-tanda tidak sehat. Kemudian dari segi baunya juga sangat menyengat sekali, ya. Kemudian contoh yang kedua, saya lihat apa ini? Mie pedas. Ini kira-kira sehat apa tidak? Tidak. Dan ini dijual di kantin sekolah. Bukan makanan sehat. Di sini banyak sekali pengawetnya, Rek. Pengawetnya itu yo bisa ngawetne makanan sehat itu, makanan sehat yang dibuat untuk mengawetkan makanan. Contoh sama ngerti pewarna yang apa namanya yang merah-merah ini loh, bumbu balado. Ya. Nah, ini itu ya, Bu Guru itu pernah dengar apa namanya seorang tukang grosir ini sendiri kelurahan ya. Di situ dia itu sering ngadai bumbu balado sing rasa jagung bakar, kemudian pedas manis, kemudian rasa sing kuah pedas itu ya. Itu pakai sendok loh kan ngadainya ya. Dimasukkan ke dalam plastik sendiri-sendiri, ada yang seperempat, ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo. Nah, tukang grosirnya itu loh pernah ngomong kalau sendok yang dibuat untuk memasukkan ke dalam plastik itu, kalau 1 minggu tidak dicuci itu berkarat. Sendok itu loh ya, kalau terus-menerus digunakan dan tidak dicuci itu 1 minggu berkarat. Apalagi tubuh kita. Kalau setiap hari kita makan ini yang namanya mie pedas dengan pewarna yang sangat mencolok, baunya saja wes garai merinding, ya kayak semua tiap hari loh, apa yang akan terjadi dengan tubuh kita? Akan sakit seperti yang di video tadi, yaitu sakit perut. Makanya kenapa di Project Perima kita membuat es ekonomis yang sehat, kemudian bisa dijual dan menghasilkan uang bagi kelas 4. Uangnya nanti bisa untuk 1, menambah uang jajan kalian.
jual kepada anak-anak. Kita kan di sebelah juga dengan TK, ya toh? Nanti bisa dijual ke anak-anak TK, tidak usah mahal-mahal, ya 2.000 ataupun 3.000 itu loh, sudah dipakai cup yang kecil itu loh ya. 1.000. Coba sekarang perhatikan, akan disuruh tayangkan video cara pembuatan es krim buta. Yuk perhatikan dulu. Yuk ini perhatikan dulu. Oke, awas dulu perhatikan. Yuk perhatikan. Kalau ini pakai Milo ya, sama saja. Saya pakai Milo dan tentunya ini ada es batu yang sudah dipecahin. Oke, itu langkah pertama, kita masukkan es batunya di Perhatikan jadi nanti ketika praktek sama bisa ya. Ya tadi ya lah, itu kan buat naruh apa namanya batunya. Panci orang pokok tidak suka. Ya harus dikasih garam ya biar meleleh. Oke, kita masukkan dulu di sini fungsi garam yaitu menurunkan titik gas ya, yang semula derajat bisa menjadi minus. Oke, kita tambahkan es batunya sampai habis. Kita kasih screen kepala. Yo, berapa secukupnya? Ya, itu kan daripada leleh ya beli kasarnya ya. Oke, jika sudah kita tambahkan garamnya lagi. Itu ditambahkan garam lagi ya. Apanya? Ya biar esnya itu cepat jadi yang di dalam itu. Itu tadi Milo dicampur dengan susu. Terus kemudian diseduh. Oke, jika sudah kita tutup kalengnya dulu. Oke, jika sudah kita tutup kalengnya dulu. Nah, ini proses dimasukkan ke dalam kaleng. Milonya yang sudah diseduh tadi. Oke, kita masukkan. Jika Bisa. saya ambil HP, kita coba saja. Berapa menit ya dikasih waktu? Ya, kita mulai. Dari 14 ke 2.
di dinding-dinding kalengnya sudah mulai jadi kita yang harus bisa supaya tidak keras dan juga membantu lihat hasil akhirnya. Nah, aja ya. Bisa tapi nanti hasilnya. Nah, itu adalah proses pembuatan es krim Kuta. Caranya ya seperti di video. Caranya ya seperti yang ada di video tadi ya. Nanti untuk pelaksanaannya kita pakai cup kecil saja, kemudian kita jual keliling dari TK, kemudian di kelas 1, kelas 2 sampai nanti bisa dititipkan di kantinnya Mbak Maya atau di kantinnya Zahra juga bisa. Ya, kita memulai untuk membuat makanan atau jajanan sehat. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tentang proses pembuatan es krim Kuta? Tidak, sudah paham ya? Oke, kalau sudah pelajaran tentang pengenalan es krim Kuta kita akhiri. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kita beda lagi kalau minggu depan proyeknya bukan pengenalan lagi ya. Oke, Bu Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.